Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Kepo Kirim Email Podcast bersama saya Fikri Fatullah. Kepo didukung oleh Kirim Email, layanan email marketing yang memungkinkan Anda untuk berkomunikasi hati ke hati dengan pelanggan Anda. Saat saya rekam ini ada kabar tidak baik ya, dan saya juga sekalian mendoakan supaya mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah, amin. Ya, lagi ada wabah virus corona. Ini bukan bahasan mau bahasan soal kesehatan, soal apa enggak. Saya bukan, saya nggak tahu apa-apa soal dunia kesehatan. Tapi banyak perusahaan yang mulai mempekerjakan timnya dari rumah alias kerja remote, dan ada juga himbauan dari beberapa gubernur ya untuk kalau bisa dari rumah aja. Ya, sudah ada beberapa himbauan seperti itu. Nah, dan beberapa waktu yang lalu sahabat saya Mas Wisnu dari Javan ya itu nanya ke saya, ya Mas, episode yang setahun tanpa meeting itu kok nggak ada lagi ya podcastnya? Ya dulu di podcast yang lama, ya jika Anda pernah follow podcast sebelum Kepo, itu kita ada bahas evaluasi 1 tahun dikirim email tidak ada meeting, karena kita dikirim email itu kerja full remote, kita nggak meeting. Meeting ini artinya meeting internal ya, biar kita satu halaman, meeting internal ya. Artinya meeting yang saya lakukan antara saya dengan tim, atau seorang tim dengan tim yang lain gitu. Nah, kami tidak melakukannya, dikirim email, tidak ada namanya meeting ketemuan ya. Dan tahun 2016 itu saya putus untuk off meeting sama sekali. Saya ingin eksperimen. Dan setelah 2017 saya evaluasi ya, dan itu kemudian saya rekam podcastnya. Evaluasi dari setahun tanpa meeting dikirim email. Nah, itu artinya dari 2016 ke 2020 yang dimana itu saya rekam tahun ini ya, itu sudah 4 tahun kami tidak meeting berarti. Nah, ini makanya saya ingin melihat kembali bagaimana dari evaluasi setahun kemarin ke tahun ini. Jadi saya ingin mempublikasi ulang rekaman dari tahun 2017. Setelah itu saya akan evaluasi lagi ya, sekarang apa yang masih kami lakukan dan apa yang tidak kami lakukan dan apa yang berubah. Selamat mendengar rekaman dari tahun 2017, ini dia. Saya ingin share kenapa saya menghindari meeting? Karena dari sebelum saya bangun kirim email, yang paling mengganggu menurut saya adalah meeting. Nah, saya menghindari meeting ada beberapa alasan, tapi ada 6 alasan yang kepikiran di saya sekarang. Tapi yang pertama itu adalah meeting itu buat saya racun. Kenapa racun? Gini, meeting 1 jam, orangnya ada 10, sama dengan 10 jam kerja kita renggut di meeting 1 jam itu. Bayangkan apa yang bisa dihasilkan dalam 10 jam kerja. Yang nggak usah 10 dia, 6 orang. Misalnya 6 orang tim saya ini, termasuk saya semuanya ngumpul. Maka 6 jam kerja direnggut hari itu hanya untuk ketemuan, ngobrol-ngobrol yang belum tentu efektif gitu loh, oke? Tetap walaupun ada agenda, tetap Anda harus mendedikasikan waktu di sana. Dan selagi Anda meeting, kecil sekali kemungkinan Anda bisa kerja yang benar dengan optimal. Misalnya Anda seorang desainer gitu kan, yang diajakin meeting yang bahas marketing yang mungkin nggak nyambung sama Anda, ya Anda tidak bisa mendesain saat Anda meeting di bahasan itu gitu loh. Ini buat saya racun, ini buat saya yang saya masuk racun dan buat saya membunuh produktivitas perusahaan. Buat saya yang kedua, meeting yang ideal, meeting yang baik adalah meeting yang tidak pernah terjadi. Karena poin pertama tadi, karena meeting itu racun. Jadi meeting yang terbaik buat saya adalah meeting yang tidak pernah terjadi. Terutama meeting internal. Saya nggak bilang meeting ke klien, ya. Meeting perusahaan gitu loh ya. Dari setahun ini juga, dari pengalaman saya juga saya ambil kesimpulan bahwa sebagian besar orang yang ikut meeting sebenarnya pengen ketemuannya, bukan pengen mengerjakan suatu hingga selesai, bukan. Kalau nggak ketemu nggak enak, kalau nggak ngelihat muka nggak enak. Jadi buat saya itu lebih kepada nafsu, bukan ke fungsi gitu loh. Buat saya pekerjaan tidak akan tuntas dalam meeting gitu loh. Ya, pekerjaan tuntas kalau dikerjakan, bukan dimeetingkan gitu. Alasan keempat, orang yang ikut meeting sering banget pegang gadget, ya, laptop, tablet, HP, yang semuanya connect ke internet, yang semuanya akhirnya connect ke kerjaan mereka juga gitu loh, atau ke orang-orang yang mereka butuhkan untuk misalkan pekerjaan kan gitu. Ya kan, jadi kalau mereka pegang gadget, badannya di situ, pikirannya nggak di sana, ya badannya apa yang di situ, ya sekalian aja badannya dibuang gitu kan ya. Kita tidak menghargai orang yang datang, kita malah megang HP, ngurusin yang entah di mana, ada orang depan kita, ada tamu terutama. Ya toh kita semua sudah punya gadget yang connect ke internet, ya jadi kenapa nggak meetingnya via itu aja gitu, kenapa harus datang? Ya toh saat datang kita megang gadget juga, jadi kita ngapain di situ? Poin kelima, meeting tempat bertemunya orang-orang yang bukan mahram, ya, perempuan laki-laki bercampur semuanya meeting. Yang membuat saya sangat tidak nyaman gitu loh ya. Itu poin kelima. Poin keenam, dalam meeting biasanya hanya satu orang yang serius nyatet. Karena saya cukup yakin otak kita didesain, ya otak saya lah paling nggak, saya nggak mau bilang kita semua, mungkin Anda lebih bagus daya ingatnya daripada saya ya. Otak saya ini susah banget ingat poin-poin penting dalam meeting, saya harus catat. Karena saya percaya otak saya lebih didesain untuk
menghasilkan ide bukan mengingat ide gitu loh. Ya, untuk menghasilkan ide bukan untuk mengingat sesuatu. Jadi saya selalu ingat dengan media lain. Entah itu dicatat, entah itu direkam suara seperti saat ini, entah itu direkam video atau apa. Tapi tidak, medianya itu bukan otak saya manual gitu, enggak. Ya, dan lagi ya berapa persen yang masih kita ingat 2 atau 3 hari setelah meeting itu terjadi. Ya, saya cukup yakin, kecuali Anda punya super memori. Anda mungkin juga nggak akan ingat 100% gitu ya. Selalu satu orang nyata, dan peserta meeting lain itu akan melihat catatan satu orang ini. Ya, artinya apa? Artinya sisanya itu mengingat. Yang saat ditanya hasil meeting kemarin apa, itu akan semua mendraw atau mengambil dari ingatan. Ya, yang akan semua merecall atau memanggil ulang dari dalam ingatan, yang dimana ingatan setiap orang berbeda-beda gitu. Makanya ada satu orang yang disebut sama notulen meeting, notulen rapat, tukang nyatet. Bener nggak? Ya, dan semua orang bergantung sama catatan si notulen ini dan sama ingatannya masing-masing gitu loh. Ya, kalau komposisi sudah seperti itu, saya sangat yakin itu meeting tidak akan terdokumentasi dengan baik, pasti. Karena si notulen juga nggak akan mungkin catat semuanya kan gitu. Si pencatat juga akan mengingat apa yang penting buat dia, apa yang harus dia ingat kan gitu, apa yang harus dia catat. Dan dia nggak ngerasa semuanya harus dicatat kan gitu, ya. Dan poin yang terakhir adalah meeting adalah produk tahun 40-an. Jadi meeting yang pertama kali didokumentasikan dan disebut sebagai meeting ya, itu terjadi 10 Januari 1946 di Amerika. Ya, itulah meeting, kalau nggak salah meeting pertama kali yang terdokumentasi. Produk tahun 46 ya, meeting adalah produk tahun 40-an, dan kita sekarang hidup di abad 21 di tahun 2017 ya. Dan kita masih meeting gitu. Buat saya something very wrong sama budaya itu gitu loh, ya. Ya, itu tadi rekaman dari tahun 2017 ya. Nah, apakah ada yang saya ubah dari poin-poin yang saya bahas tadi? Tidak ada. Ya, ditambahin ada mungkin. Mungkin yang ditambahin soal penghematan biaya macet lah gitu ya. Jadi tidak ada waktu dan biaya yang habis di kemacetan. Terutama sih waktu ya. Kalau duit masih sangat bisa ditoleransi ya. Tapi waktu yang habis ini luar biasa. Beberapa kali pernah ada kejadian ya, kayak kemarin sempat ada banjir atau sempat ada tanah longsor yang dimana tidak memungkinkan saya untuk pergi ke mana-mana gitu kan ya. Itu sangat-sangat membantu jika kita sudah memiliki manajemen komunikasi yang baik untuk kerja remote ya. Alhamdulillah. Oke, jadi akankah saya akan terus melakukan ini? Akan. Saya kalaupun ketemuan di Kirim Email itu saya akan sangat menghindari bahas kerjaan. Lebih ke kenalan. Ya, karena beberapa orang di Kirim Email sama sekali belum pernah ketemu. Jadi kalau ketemu itu memang ya kenalan lah, ya kenalan, ngobrol, hobi segala macam. Jadi kita tidak ngomongin kerjaan, kira-kira seperti itu ya. Jadi memang kendala terbesar kerja remote ada 2. Yang pertama meeting ya, meeting internal. Yang kedua adalah produksi kalau dia fisik. Hanya itu ya. Tapi saya masih bertahan dengan opini saya dari 5 tahun yang lalu ya, bahwa tidak semua orang harus datang. Tidak semua perusahaan cocok kerja remote ya, tapi juga tidak semua orang harus datang ke kantor. Dalam artian ya, contoh accounting atau marketing itu seringnya tidak harus ke kantor, mereka bisa kerja dari mana aja, pada dasarnya desainer ya, programmer juga sama. Ya, kalau produksi apa boleh buat, apalagi kalau produk fisik ya apa boleh buat, ya emang harus datang. Dan di Indonesia sendiri kerja remote sekarang sudah lebih diterima daripada dulu saat kami memulai di 2016. Sekarang saya sudah beberapa kali saat saya bilang, oh kami kerjanya remote, oh ya saya juga. Sudah beberapa kali saya ketemu orang-orang yang mengatakan saya juga atau kami juga gitu loh ya. Alhamdulillah sudah makin banyak teman berarti. Jadi jika Anda ingin memulai, silakan mulai ya. Yang pertama dibuang apa saat kerja remote, itu buang grup WhatsApp. Ya, jangan ada bikin grup chat. Kalau Anda punya sekarang itu dibuang karena itu sangat mengganggu. Ya, dan itu rawan miskomunikasi. Lalu pelajari bagaimana cara berkomunikasi tidak sinkron. Ya, asynchronous communication istilahnya. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.